Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam keadaan baik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Adapun materi kita hari ini adalah materi kelas 6 semester 1, tema selamatkan makhluk hidup dengan subtema tumbuhan sahabatku. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam oleh ibu saya sendiri, Ibu Reni Yohana. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menyebutkan manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan manfaat tumbuhan bagi hewan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan 4 bagian utama bunga lengkap. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan bagian-bagian bunga dengan fungsinya. Al-Quran menjelaskan tumbuh-tumbuhan memiliki banyak manfaat di muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun yang lebat, buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Surah Abasa ayat 24-32. Tumbuhan sahabatku. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Manfaat tumbuhan. Tumbuhan memberi manfaat bagi manusia dan hewan. Apa saja manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan? Manfaat tumbuhan bagi manusia yaitu sumber energi bagi manusia. Yang kedua, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, sumber oksigen untuk bernafas. Yang keempat, pengikat air tanah. Yang kelima, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Sedangkan manfaat tumbuhan bagi hewan adalah sebagai sumber energi bagi hewan. Yang kedua, tumbuhan melindungi hewan dari paparan sinar matahari. Yang ketiga, memberi kesejukan udara. Yang keempat, sebagai habitat dan tempat tinggal hewan. Tumbuhan pada umumnya memiliki bunga. Hampir setiap tanaman atau tumbuhan pasti memiliki bunga karena bunga merupakan alat bagi tumbuhan untuk berkembang biak, sehingga tumbuhan tidak menjadi punah. Bunga lengkap yaitu bunga yang memiliki 4 bagian utama pada bunga, yaitu mahkota bunga merupakan bagian bunga yang mempunyai bentuk paling indah, memiliki warna tertentu. Yang kedua, kelopak bunga merupakan bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Yang ketiga, benang sari merupakan alat kelamin jantan terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Dan yang keempat, putik merupakan alat kelamin betina terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Perhatikan bagian-bagian bunga dan keterangan struktur bunga pada gambar berikut. Di sini kita melihat gambar bunga. Di situ ada
kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal buah, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, dan mahkota. Fungsi bagian-bagian bunga. Apa saja fungsi bagian-bagian bunga tersebut? Yang pertama, benang sari. Fungsi dari benang sari, organ reproduksi jantan pada bunga. Yang kedua, kepala putik. Fungsinya yaitu tempat melekat dan masuknya serbuk sari. Yang ketiga, tangkai putik. Fungsi tangkai putik penyanggah kepala putik agar tetap pada posisi yang mudah menerima serbuk sari. Yang keempat, bakal buah. Yang fungsinya tempat berlangsungnya pembuahan, bakal buah ini akan berkembang menjadi buah. Yang kelima, bakal biji. Bakal biji berfungsi tempat terjadinya proses pembentukan biji untuk kemudian menghasilkan biji yang matang. Yang keenam, mahkota bunga. Fungsi dari mahkota bunga yaitu perhiasan bunga dan pemikat bagi serangga agar hinggap dan membantu dalam proses penyerbukan. Yang ketujuh, kelopak bunga. Fungsi dari kelopak bunga adalah pelindung dan menutupi bunga masih kuncup sehingga bunga terlindungi dari paparan luar. Yang kedelapan, dasar bunga. Fungsi dasar bunga adalah tempat bertumpunya mahkota dan bagian-bagian lain pada bunga. Yang kesembilan, tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi penumpang sekaligus penghubung antara ranting dengan bunga. Sekian, terima kasih. Wassalam.